teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan aku kembali di YouTube channel aku, Rina Sari. Dan teman-teman, untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, and share video aku ke teman-teman kalian, oke? In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Jadi ini mataku tuh sakit banget. Aku tuh berobat ya, berobat cuma mata ini karena cuma mata ini yang bermasalah. Ini di sininya itu putih-putih guys, di atas sininya itu, dan ini tuh kayak nusuk-nusuk. Aku nggak tahu obatnya apa, tapi kalau misalnya kalian tahu, komennya di bawah ya. Teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini adalah cerita dari doi aku yang aku ceritakan untuk kalian, biar kalian tidak tertipu sama kayak dia. Nah teman-teman, itu tuh beberapa waktu lalu dia itu sebenarnya dia tuh punya aplikasi pinjaman online, dan ini ya, dan pay letternya itu sebutnya si aplikasi Aku Laku. Nah dari aplikasi Aku Laku ini dia kadang pinjam dan kadang juga ambil barang, dan kadang itu yang pinjam tuh temennya gitu ya, itu masih saudaranya, jadi dia pinjemin lah karena mungkin ada niat untuk membantu, dan aku tuh tidak masalah untuk itu. Nah pas dia ngambil barang beberapa waktu lalu, itu ada tuh yang namanya orang WhatsApp ke nomor dia, itu benar-benar nomor dia yang terdaftar, dan pelaku itu tahu gitu kalau doi aku tuh ini barang, pesan barang. Nah mereka berbincang-bincang gitu ya. Sebelumnya tuh doi aku tuh kayak udah warning gitu, tapi dia baru sadar pas dia mulai download sesuatu dan masuklah itu OTP gitu masuk ke handphonenya. Nah teman-teman, jadi awalnya tuh doi aku tuh pesan barang di salah satu aplikasi Aku Laku. Nah dari aplikasi ini dia di telepon lah katanya, ini dari adminnya langsung. Nah itu tuh pas pertama WA ya, untuk mengecek balik, takut nanti ada pembayaran double atau pembayaran yang kedua, takutnya kayak gitu katanya. Takutnya kata si tersangkanya ini, nanti kamu bayarnya 2 kali katanya. Dan akhirnya dicek dong ya. Nah dikasihlah dia link lewat WhatsApp. Nah sementara dia teleponan sambil ngecek kayak gitu, dia tuh ngomongnya kayak meyakinkan guys. Nah kayak meyakinkan, akhirnya dia diarahin untuk masuk aplikasi link. Nah itu aplikasinya kok berupa link yang untuk mendownload gitu. Akhirnya mendownload lah dia, tapi ini bukan di di Play Store, melainkan di Google. Dan ini tuh tindakan yang berbahaya kata si Google-nya ini. Akhirnya dia keluar lah, tidak meneruskan, karena di situ perintahnya meneruskan. Nah akhirnya sama doiku ini dia diberhentikan. Pas berhenti udah nggak diikuti lagi anjurannya si penelpon itu, dimatiin teleponnya, diselesain, nggak sampai selesai ya, jadi udah dibatalin tuh. Itu masuklah OTP itu. Nah di sini tuh kayak dia mulai curiga, wah kayaknya ini penipuan gitu. Diteruskan kayaknya dia nyadap HP ini, nyadap HP gue gitu, karena HP gue karena cuman di history HP gitu ya, yang namanya masuk ke aplikasi itu yang bisa kayak gitu, yang bisa diketahui gitu ya. Kok ini banyak ya, dari aplikasi Julo ini pokoknya banyak banget OTP-nya itu. Pokoknya si dia tuh pas diteruskan itu masuklah OTP gitu. Nah ini ya guys, kayak gini nih OTP-nya tuh kayak gini, jadi kalian hati-hati ya. Nah dan itu tuh emang benar-benar dia yang sebelumnya itu download gitu guys, karena ada kebutuhan yang harus dia selesaikan, tapi itu hanya berupa daftar aja, nggak ada pinjaman itu berupa daftar. Kok anehnya gini,
kalau dia kan maksudnya ke kita tuh asing ya, dia asing, dia mengaku dari salah satu aplikasi gitu, kok dia tahu nomor kita tuh yang terdaftar itu, dan kok dia tahu gitu kalau kita pesan barang. Nah itu yang gue aneh, nah yang maksudnya gue aneh di situ lah, apakah mungkin dia salah satu yang bekerja di perusahaan aku laku ini, atau memang dia yang udah gencar gitu, udah dapet korbannya gitu, apakah memang dia spesialis apa gimana gitu, yang gue gak tahu itu. Tapi dia tuh benar-benar tahu gitu kalau misalkan doi gue tuh mesen barang, dan doi gue itu harus ngecek lagi gitu, takutnya nanti bayar barangnya itu 2 kali. Nah setahu gue selama ini tuh kalau misalkan beli barang atau apapun itu, kalau misalkan di online shop itu bayarnya ke situ-situ lagi. Gue nggak pernah percaya sama orang gitu, kecuali gue pesan barang di Shopee itu bayarnya COD, nah baru gue percaya itu. Dan ini pun dia kayak gimana ya, kayak si orangnya tuh meyakinkan banget. Nah akhirnya gue coba deh doi gue untuk ngecek namanya di Get Kontak. Nah di Get Kontak itu keluar lah namanya si Budi. Si Budi ini abis nih gue maki-maki ya guys, abis dimaki-maki, ditelepon sama kakaknya doi gue, ditelepon sama doi gue juga, katanya kalau dia penipu. Nah banyak juga tuh di Get Kontak yang namanya dia tuh penipu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek nama orang atau apapun itu, kalian pakai aplikasi Get Kontak ya, untuk mengantisipasi aja, takutnya nanti ada orang yang nipu-nipu kalian, coba-coba nipu. Nah itu nih yang benar-benar gue saking keselnya, gue saking kebawa emosinya gitu. Tapi untunglah tidak terjadi apa-apa, karena gue serang balik tuh, karena gue udah dapetin nomor dia 2. Dia itu jadi teman-teman, dia itu punya 2 nomor. Nah satunya itu busines dan satunya pribadi. Nah yang busines dan pribadi ini, yang pribadi ini enggak dia masukin ke pinjol-pinjol, dan yang busines ini adalah akun yang masuk ke pinjol. Nah akhirnya gue masukin deh tuh ke pinjol tuh, dan banyak lah tuh OTP nyampe di dia kan, saking keselnya gue kan. Gue balik gitu dia tuh gimana tuh caranya biar dia nggak coba-coba lagi gitu sama doi gue. Dan akhirnya tuh si orang itu udah kayak ketakutan gitu guys, dia ngeblokir doi gue, kakaknya doi gue. Nah kakaknya iya bener sih. Nah di situ dia kayak ngomong kasar gitu, dia bawa nama orang tuh ya. Akhirnya gue kepancing kan, gue marah juga tuh, mama lu ya, kesel banget kan gue. Nah akhirnya dia nyoba-nyoba untuk OTP lagi. Nah gue coba lagi, gue serang lagi, gue masukin lagi tuh ke aplikasi pinjol, gue masukin semua dia tuh. Jadi gue itu download di HP yang ini nih, HP yang ini ya, gue downloadnya di HP ini. Akhirnya gue masukin tuh nomor dia ke aplikasi pinjol, ke Dana, semuanya. Akhirnya tuh kayak dia ketakutan gitu ya. Nah akhirnya dia udah nggak ada suaranya lagi tuh dari situ, kayak ketakutan kan, pokoknya ketakutan lah. Kayak gimana sih orang ketakutan ya, kalian pasti tau lah dia nge-FN kayak gimana tuh. Buat tahu tuh kayak gemetaran gitu. Nah sebelumnya doi gue juga pernah tuh ditelepon sama yang ngaku-ngaku dari Shopee. Katanya dia dapet hadiah sekitar 3 juta. Wow. Nah dia minta masuk ke akun Shopee, yaitu lewat OTP. Nah dari situ dia udah dikerjain tuh, karena doi gue sadar gitu ya. Akhirnya dia masuk ke OTP-nya gitu ya, OTP-nya nggak dikasih. Jadi waktu itu gue langsung ngomong tuh, siapa tuh katanya dari Shopee, nipu katanya. Nah, akhirnya sini gue yang ngomong lah, oh ini siapa, ini dari Shopee, ini mau ngasih hadiah mbak, katanya hadiahnya sekitar 3 juta, tapi kita harus ngecek lagi, dikonfirmasi dari Shopee-nya gitu, tapi tolong masukin OTP-nya ya, katanya. Akhirnya gue bilang gini, gue aja kerja di Shopee ya, kok gue kerja di Shopee dong, gue aja kerja di Shopee nggak pernah minta OTP ke orang gitu ya, lu penipuan ya. Harus dari situ gue langsung disemprot pakai sihir kan ya. Betapa keselnya gue ya, tapi gue seneng sih, maksudnya bisa bikin orang marah gitu sama gue ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk kalian, jangan sampai kalian yang namanya ditelepon, diburu-buru, ketipu ya. Kalau misalkan kalian bisa membawa tenang, pikiran kalian damai gitu ya, mungkin kalian
orang yang akan sulit gitu ya untuk dimasukin pikiran-pikiran kalian itu dengan hal yang akan menipu gitu. Jadi hati-hati untuk kalian semua, jangan sampai gitu, jangan sampai kalian ketipu kayak orang-orang lain, entah itu si LTD, entah itu scammer, entah itu orang-orang dari penipuan online mengaku atas nama online shop atau apapun itu, menerima paket yang tidak kalian tidak kalian pesan. Itu harap hati-hati. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan paket atau apapun itu, kalau bisa ya disobek-sobek aja dulu lah itu sampah-sampahnya gitu ya, daripada nanti ada orang jahil gitu akhirnya kalian dari menerima paket yang enggak. Nah itu teman-teman ya, hati-hati ya. Jadi di sini aku cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian ditelepon sama orang yang enggak dikenal, kalian coba deh pakai aplikasi Get Kontak. Aku tidak promosi di sini, tapi alhamdulillah karena aku pakai aplikasi Get Kontak, aku bisa terhindar dari orang-orang yang mau kayak yang ada niat jahat gitu ya ke aku ya. Tapi alhamdulillah ya, semenjak aku pakai Get Kontak tuh aku jadi tahu itu nama aku dikasih namanya apa, aku tahu nama doi aku di tagnya apa, kemudian nama-nama yang penipuannya aku juga tahu. Dan teman-teman kalau misalkan nanti kalian nemu nama-nama yang tidak sesuai gitu ya, mungkin itu ada kesalahan sistem, karena dari teman aku pun itu ada ya namanya kesalahan sistem, itu tidak dikasih nama itu tapi ada gitu ya. Jadi cukup sekian cerita aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Makasih ya. Jadi aku nggak bisa lama-lama nih, mataku sakit banget, aku nggak bisa lakuin. Makasih.